Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masyaallah jamaah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, puji beserta rasa syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpah curahkan berbagai nikmat karunia, hidayah, keberkahan dan semua yang bernuansa kebajikan. Allah
berikan kepada kita, semogalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selaku hamba-Nya yang senantiasa bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selamanya kepada junjungan panutan alam baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan dengan segenap keyakinan kita, selawat, keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, dan semua yang bernuansa kebajikan itu Allah akan tetap memberikan kepada kita, dan semoga itu semua kita akan bawa kepada kebahagiaan nanti dikala kita menghadap kepada Allah, dikala Allah telah memberikan habis jatah usia kita untuk menghadap kepada insyaallah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pedoman hidup berupa Al-Qur'anul Karim. Salah satu ketakjuban, salah satu mukjizat yang Allah berikan yaitu keserasian antara kata dan fakta yang Allah berikan kepada manusia. Salah satunya adalah hadirin rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah Al-Mulk kalau sampaikan di depan tadi khatib menyampaikannya, lafaznya disampaikan bahwasanya pada saat kata-kata yang ternukil dalam Al-Qur'anul Karim itu apabila dijumlahkan maka akan terulang sama pada saat Allah menyampaikan, memberitahukan kepada hambanya itu, maka makna dunia itu Allah menukilkan dalam Al-Qur'anul Karim kata dunia itu sebanyak 115 kata. Dan terulang sama manakala 115 itu yaitu yang berkenaan dengan kata akhirat. Salah satu ungkapan Allah sebagaimana tadi Fatih menyampaikan bahwasanya Allah telah menjadikan bumi ini yang kita sedang tempati ini, walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Maka apabila Allah mengabarkan, menginformasikan, menyampaikan makna isi Al-Quran kepada hambanya melalui baginda Rasulullah SAW, maka pada saat menyampaikan kata dunia, maka kata kuncinya adalah Allah menyampaikan pamsyu, dengan kata-kata pamsyu, berjalanlah kalian semua, dengan kata-kata berjalan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini mudah untuk dikuasai oleh manusia, mudah untuk dijelajah oleh manusia. Dan Allah tantang, silahkan engkau jelajah di penjuru-penjuru bumi yang telah aku ciptakan. Demikian seakan ayat Al-Quran dalam surat Al-Mulk ini. Tapi jangan lupa kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah, wa kulu mir rizqi, bumi yang ditinggali oleh manusia yang sebentar itu, yang sementara itu, agar manusia mengeksplor nikmat-nikmat yang telah Allah jadikan, yang Allah telah ciptakan itu untuk apa? Wa kulu mir rizqi, makanlah kalian semua di dalam bumi yang telah Allah ciptakan itu untuk manusia. Tetapi ingat kata Allah, wa ilaihin nusyur, bahwa kamu semua akan dikembalikan, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kunci yang pertama yang tadi ingin sampaikan, manakala Allah ingin memberitahukan dengan kasih sayangnya, ingin menyampaikan akan hikmah kedalaman makna Al-Quran, maka makna dunia itu, maka kata dunia itu Allah hanya memakai katanya dengan ungkapan pamsyu, berjalanlah kalian semua, hanya dengan kata berjalan.
Dan kebalikannya, rahimakumullah, ada beberapa tempat dalam surah dan ayat Al-Quran pada saat Allah menyampaikan kandungan Al-Quran kepada hambanya dan itu berdampak kepada akhirat, nuansa akhirat, maka Khatib ingin menukilkan beberapa tempat. Salah satunya adalah dengan memakai kata-kata sari'u, bersegeralah kalian semua. Jadi manakala Allah menyampaikan kandungan pedoman hidup berupa Al-Quran untuk manusia itu, maka Allah memberikan lafaznya itu dalam Al-Quran dengan kata-kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, dan seterusnya. Surah Ali Imran 133 sampai 136. Maka kata-katanya bersegera, wasari'u, bersegera kalian semua untuk menggapai ampunan Allah, yang ampunan Allah itu seluas bumi dan langit. Maka nuansa akhirat berupa perintah dan larangan itu, maka Allah memberikan makna kata dalam Al-Quran itu sebagai firman Allah itu dengan kata-kata wasari'u, bersegera kalian semua. Apa diantaranya harus bersegera? Harus bersegera memenuhi ampunan Allah. Ciri orang yang pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dapat mengendalikan diri dari berbagai kemarahan, mampu pemaaf kepada sesama, dan yang pastinya manusia harus bersegera, harus cepat-cepat, harus memplanning, harus memprogramkan setiap amal soleh itu yang dengan kata wasari'u itu, yaitu yang pertama yang tadi Khatib sampaikan, Allah akan memberikan ampunan kepada hambanya karena bersegera untuk menyambut perintah Allah atau segera untuk meninggalkan larangan Allah, yaitu yang tadi itu isinya berupa mengeluarkan infak dengan cepat kepada orang-orang yang baik kondisi dirinya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, bisa berbagi dengan sesama. Yang kedua, mampu mengendalikan dirinya, wal kadhiminal ghair, mampu mengendalikan diri dari amarahnya. Betapa tidak kado 2025 umpamanya mohon maaf, barangkali dari segi ekonomi kita tidak dinyamankan, ada kenaikan umpamanya, pajak umpamanya semacam itu. Betapa manusia pasti akan merasakan perhitungan secara kasat mata, terutama dari kaum ibu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak seberapa. Asal manusia mampu mengendalikan dirinya, apalagi menjadi pemaaf. Dan salah satu ciri orang yang pemaaf, salah satu orang timur, yaitu diantaranya kita sedunia itu adalah orang Indonesia yang pemaaf. Kadang sekian puluh tahun ke belakang seseorang memiliki kebijakan yang seakan-akan tidak senang, tetapi pada saat sudah selesai, bisa jadi yang dahulunya itu dihujat, bahkan kadang-kadang berbalik setiap sekian lama. Kenapa? Karena orang timur terkena dengan pelupanya, melupakan hal-hal yang padahal pada waktu itu sempat untuk manusia diantaranya di demo besar-besaran. Itulah sifat pelupanya manusia. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, maka yang kedua, kalau tadi Khatib sampaikan itu kita harus bersegera memenuhi ampunan Allah, itu harus berinfak, harus mengendalikan diri dari hal yang tidak menyenangkan, harus menjadi pemaaf kepada sesama. Kemudian harus juga menjadi orang yang bertaubatan nasuha, bertaubat kepada Allah. Jangan terus diulang. 24 akan berakhir, kita menuju 2025. Jangan seakan-akan terulang hal-hal yang jelek, hal-hal yang kurang itu di tahun sebelumnya. Itu harapan kita.
Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, yang kedua, kata yang kedua itu adalah sabiqu. Allah menyampaikan bahwasanya hamba Allah itu yang manakala disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cepat-cepat memenuhi undangan Allah, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin sama ka'ardis samai wal ard. Ayat ini meneguhkan kepada kita, sabiqu, berlomba-lombalah kalian semua. Oh, tadi memakai kata cepat-cepatlah kalian semua, tapi dengan kata-kata berlombalah kalian semua. Berlomba dalam hal apa? Menuju kepada magfirat mir rabbikum, ampunan Allah. Jadi kita harus segera sebelum habis 2024 harus sudah di planning, harus sudah diprogram agar kesalahan-kesalahan kita yang sebelumnya jangan bertemu kembali dengan kelemahan dan kesalahan yang sama di 2025. Ini merupakan ajaran esensi Islam. Berlomba kalian semua untuk menuju ampunan Allah. Ampunan Allah itu adalah yaitu surga yang luasnya seperti luasnya bumi dan langit. Mu'iddat lil ladina amanu billahi wa rasuli. Disediakan bagi orang-orang yang totalitas loyal taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau manusia sudah total loyal kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka zalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Itu merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada umat manusia. Allah memberikannya may yasha terhadap apa-apa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim. Allah hanyalah Allah, pemilik dari semua keutamaan dan kebesaran. Dua hal kita harus bersegera dan harus berlomba dalam rangka untuk mengingat Allah, dalam rangka untuk memohon ampun kepada Allah agar keutamaan kemuliaan manusia akan kita raih. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah sampaikan apabila yang nuansanya itu akhirat. Kalau yang pertama tadi sari'u, bersegera. Yang kedua sabiqu, berlombalah untuk menuju kebaikan Allah. Maka yang ketiga adalah fas'au, berjalan kencang, bersegeralah kalian semua. Bersegeralah kalian semua. Sebagaimana surah yang sekarang kita sedang menjalankan ibadah Jumat pada siang hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila kalian disuruh wahai orang-orang yang beriman kepada Allah untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, fas'au, maka bersegeralah kalian ila dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan tinggalkan segala macam aktivitas jual beli, aktivitas yang berupa hubungan manusia dengan manusia dalam rangka muamalah. Itu tinggalkan. Agar apa? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, bagi orang-orang yang sadar, yang mengetahui, yang taat kepada Allah, maka itu lebih baik dari apa-apa yang kau lakukan. Fas'au, bersegeralah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengingat Allah itu pasti setiap perbuatan yang jelek akan terhimpit, akan terhalangi oleh perbuatan-perbuatan yang baik. Manakala ucapan yang saya ucapkan yang baik, yang halus, maka akan tertahan ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang tidak bermakna. Meskipun itu memang spontan, meskipun itu umpamanya guyon, tetapi bagi orang-orang yang ingat kepada Allah, maka lisannya akan senantiasa terjaga, karena ia ingat bahwa lisan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya kata-kata yang bernuansanya akhirat, maka Allah memakai lafaz dalam Al-Qur'annya dengan kata-kata fastabiqu, fastabiqul khairat. Di dalam ayat itu Allah sampaikan, berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebajikan.
Jadi yang terakhir, fastabiqul khairat maknanya apa? Kita harus semangat sebagai seorang individu, sebagai pribadi untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan contoh suri teladan kepada yang lainnya. Tapi dengan cara apa? Dengan cara santun, dengan cara-cara yang Rasul kata Allah Subhanahu wa taala. Selepas Rasul pun Allah ingatkan, pada saat engkau ya Rasul itu menyampaikan dakwahmu itu dengan cara kasar, dengan cara-cara yang brutal, dengan cara-cara yang hitam putih, surga dan neraka. Meskipun memang Allah mencantumkan itu, tetapi Rasul hadir ke tengah-tengah manusia. Justru Rasul itu memiliki hati yang sangat halus sekali. Sampai-sampai backingnya itu yang tidak ada backing kecuali malaikat datang kepada Rasul pada saat Rasul itu dicampakkan, dibully bahasa sekarang itu. Maka pada saat datang itu menawarkan malaikat, sekiranya ya Rasul engkau tidak berkenan, maka aku akan menibankan dua gunung ini kepada orang-orang yang telah menghinamu. Tapi bagaimana jawaban Rasul? Sesungguhnya wahai malaikat Allah, sesungguhnya umatku itu adalah umat yang belum paham, umat yang belum mengerti. Inilah pentingnya sosialisasi. Ini pentingnya menyampaikan berbagai aturan-aturan. Kadang sebagai manusia tahu-tahu diputuskan, padahal sangat miskin sekali untuk sosialisasi. Tahu-tahu diputuskan, padahal Rasul itu memaafkan kepada hamba Allah, memaafkan kepada orang-orang yang tempo dulunya itu memang menyakiti. Bahkan setiap hari, setiap Rasul melangkah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ibadah pun maka di belakang beliau itu disimpan berupa kotoran unta, pulangnya bahkan diludahi. Tetapi orang yang memiliki kekasaran dan tidak beragama Islam, dengan Rasul menghadapinya dengan lemah lembut, dengan penuh kelemah lembutan. Bukan mengalah dan lemah, tapi itulah bentuk daripada kekuatannya. Kita kadang-kadang pandai untuk mengkritik, tetapi menjadi seorang yang memiliki solutif sangat susah sekali. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan surat dan ayat yang disampaikan tadi, kesimpulan dari khutbah yang Khatib sampaikan, yang pertama adalah kata dalam Al-Quran itu mengandung keserasian kata dan fakta yang oleh manusia pada saat kata itu yang berkenaan dengan dunia serat kurang, yaitu jumlahnya 115 itu, maka kata-katanya hanya disuruh untuk berjalan saja, tidak cepat-cepat. Tapi pada saat maknanya untuk meraih kebaikan Allah, nuansanya akhirat, maka harus kita bersegera cepat-cepat mengambil porsi, mengambil posisi untuk menuju ampunan Allah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan kepada kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa oleh Allah diberikan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah ampuni terhadap kelemahan, kesalahan kita selaku umat manusia. Insya Allah. Barakallahu li wa lakum.